Temanku, sahabatku, saudaraku, kekasihku, kadangku, hilangkah dari ingatan di hari kita saling berbagi, di saat kita selalu berpendapat bahwa kitalah yang terhebat. Sungguh kesombongan di masa muda yang sangat indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Aku putih, kau pun putih. Arti teman adalah sahabat. Arti sahabat adalah saudara. Arti saudara adalah kekasih. Arti kekasih adalah kadang. Arti kadang adalah lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah kau lepaskan. Bila aku mulai lelah dan tidak bersinar lagi, remas sayapku, jangan pernah kau lepaskan. Bila aku ingin terbang meninggalkanmu, percayalah, itu hanya gurauan. Aku selalu membanggakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu adalah darah abadi. Demi untuk bisa bersatu lagi, kita duakan semua dan segalanya, tanpa pernah kita berpikir ujung dari perjalanan ini. Ya, tidak usah kita berpikir ujung dari perjalanan ini. Tetaplah berpegang pundakku, jangan pernah kau lepas. Bila aku mulai lelah dan tidak bisa bersinar lagi, jangan ragu dan takut. Cepat remas sayapku, jangan pernah kau lepaskan. Bila aku ingin terbangku itu pasti membawamu. Puisi Mendua untuk Bersatu, karya Wong Edan Babu, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Edan tenan. Para kadang kinasiku sekalian, jangan terlalu cepat mengatakan kafir atau sesat kepada mereka yang tidak sepertimu. Temukan dulu kafirmu atau sesatmu sendiri, maka kau akan tahu siapa mereka. Mohon maafkan jika aku terlalu astagfirullah untuk panjenengan yang subhanallah. Pengetahuan hasil praktek di TKP berkata tegas kepada saya bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan sang pencuri. Dan yang paling sakral adalah orang cerdas yang tidak beriman bisa jadi koruptor loh. Dan orang beriman yang tidak cerdas bisa jadi teroris. Percayalah, angin itu tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Di dunia ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua harapan, dan yang ketiga adalah kesedihan. Kesadaran adalah gembok dari semua kunci kesuksesan dan keberhasilan, sedangkan harapan adalah penyebab kesedihan, dan kesedihan adalah akibat dari sebuah harapan.
Hiduplah dengan yang pertama agar supaya merdeka dengan yang kedua dan terselamatkan dengan yang ketiga. Jiwa yang tentram adalah perisai terbaik untuk dunia yang kejam ini. Dan tentram itu adalah ketika apa yang kita pikir, batin, dan katakan bisa selaras dengan kesadaran gerak cinta kasih sayang. Dan itu bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan lahir dari laku kita sendiri. Dalam hal ini ada yang tidak harus dikatakan, namun harus dimengerti dan dipahami. Bahwasanya yang terbaik bukanlah yang datang dengan segala kelebihannya, melainkan yang tidak pergi dengan segala kekurangan kita. Pernahkah hidup pergi meninggalkanmu ketika tidak punya uang, ketika sedih, ketika sakit, atau ketika menderita? Bahkan ketika marah pun hidup dengan setianya bersama kita. Bersamanya kita aman, bersamanya kita nyaman, bersamanya kita bahagia, bersamanya kita selamat, bersamanya kita tentram, bersamanya kita sempurna. Ketahuilah wahai para kadang kinasiku sekalian, perjalanan 1000 mil itu harus dimulai dengan satu langkah pasti, dan laku murni menuju suci adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan dan keberhasilan. Tanpa laku murni menuju suci, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa laku murni menuju suci itu sia-sia. Maka awalilah gerak pikir dan gerak hatimu dengan pasti laku murni menuju suci. Apapun yang melewatkanku dalam kehidupan di dunia ini tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah melewatkanku. Begitupun dengan panjenengan sekalian. Jadi untuk apa resah? Untuk apa gelisah tentang apapun dalam kehidupan dunia ini? Tidak perlu risau. Semua sudah diatur dengan indah dan mewah kok. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi pikiran, hati, dan syahwat. Sedangkan risau terhadap kesadaran diri adalah cahaya bagi pikiran, hati, dan syahwat. Pak Web, hakikat laku yang sesungguhnya itu apa dan bagaimana toh Pak Web? Laku itu bergerak atau berjalan atau nyut atau kerentek yang saya lengkapi dengan murni menuju suci. Jadi arti maksud dari laku murni menuju suci adalah bergerak murni menuju suci, atau berjalan murni menuju suci, atau nyut murni menuju suci, atau kerentek murni menuju suci. Itu arti maksud dari laku yang saya lengkapi dengan murni menuju suci. Nah, bergerak murni menuju suci, atau berjalan murni menuju suci, atau nyut murni menuju suci, atau kerentek murni menuju suci ini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah hanya kedat maha suci, tidak ada yang lain dan bukan yang lain selainnya. Kategori kedua adalah kedat maha suci dan selain dat maha suci, seperti kebutuhan duniawi tercukupi dan kepentingan duniawi teratasi. Kategori pertama yang masuk ke murni, dan kategori kedua yang tidak masuk ke murni. Perbedaan antara yang murni dan yang tidak murni adalah ada di bergeraknya atau berjalannya atau nyutnya atau kerenteknya. Yang murni di setiap geraknya atau jalannya atau nyutnya atau kerenteknya, karena murni maka bisa legowo atau sumeleh atau rela, dan bisa selamat datang atau welcome kepada apapun dan terhadap siapapun, tanpa beban, tanpa ego, pamrih, dan arogan.
Sedangkan yang tidak murni di setiap geraknya, atau jalannya, atau nyutnya, atau kerenteknya, karena tidak murni maka tidak bisa legowo, atau sumeleh, atau rela, dan tidak bisa selamat datang atau welcome kepada apapun dan terhadap siapapun. Selalu ada beban, ada ego pamrih dan arogan terhadap apapun dan kepada siapapun. Karenanya selalu sepaneng atau fokus pada tercukupinya kebutuhan dan terselesaikannya kepentingan. Sebab ada tekanan sehingganya gege mongso kalau istilah Jawanya, atau memburu waktu. Baginya waktu adalah uang. Sehingganya selalu berburu besok makan siapa, bukan makan apa. Karena cinta kasih sayang Dat Maha Suci itu universal, keduanya sama-sama akan disambut. Namun penyambutannya yang berbeda. Penyambutan untuk yang murni, karena Dat Maha Suci itu suci-sucining suci, artinya tidak bisa tercampuri dan dicampuri oleh apapun dan dengan apapun, maka apapun yang melekat di pikiran dan hati si pelaku murni ini dibersihkan. Apa yang mengotori syahwat si pelaku murni ini disucikan. Dan efek dari pembersihan dan pensucian ini berdampak pada kedirian si pelaku murni tersebut. Kesehatan terganggu atau kerezekian terkendala atau keluarga si pelaku murni menjadi bermasalah. Artinya, jika kesehatan si pelaku murni ini tidak suci, bisa jadi sakit. Kalau rezeki si pelaku murni ini tidak suci, bisa jadi seret. Kalau keluarga si pelaku murni ini tidak suci, bisa kisruh atau goyah, bahkan bisa bercerai. Lah, dampak ini bergantung pada keimanan si pelaku murni. Kalau imannya tidak goyah, artinya tetap hidup madep mantap, terus menuju Dat Maha Suci hidup, lambat laun akan selesai dengan kemewahan yang sempurna. Karena dia memiliki Dat Maha Suci hidup yang kuasa atas segalanya. Dan jika sudah selesai, apapun yang telah tersucikan tadi akan kembali menjadi miliknya lagi dengan kesempurnaan yang abadi. Artinya lebih baik, lebih indah, dan lebih mewah. Namun kalau imannya jadi goyah, maka akan berputar-putar di satu tempat yang sama, yaitu proses pembersihan dan pensucian yang tidak kunjung selesai. Sedangkan penyambutan untuk yang tidak murni, kebutuhan duniawinya terpenuhi, kepentingan duniawinya terselesaikan untuk beberapa waktu lamanya. Namun Dat Maha Sucinya bersembunyi, sehingganya tidak bisa ditemukan sama sekali. Setelah beberapa waktu lamanya tidak segera berubah ke murni, maka yang sudah diperoleh tersebut akan diambil lagi dan dikeluarkan dari laku, sehingga kehidupan jiwa raganya akan jauh lebih parah dari sebelumnya. Itulah hakikat dari arti maksudnya laku yang saya lengkapi dengan murni menuju suci. Kalau manekung Pak Web, manekung adalah membebaskan diri dari semua urusan duniawi atau melepaskan diri dari segala kemelekatan masalah duniawi untuk beberapa saat lamanya dan menggunakan seluruh waktunya hanya untuk bersua dengan Dat Maha Suci hidup. Apa tujuan dari manekung itu Pak Wek? Untuk menyaksikan kebenaran sejati tentang kemanunggalan kita dengan Dat Maha Suci hidup secara nyata dan real, bukan katanya apapun dan siapapun. Dan menyaksikan kemanunggalan Dat Maha Suci hidup adalah puncak dari semua dan segala, bahkan seluruhnya, apapun itu. Berarti harus melepas dan meninggalkan semua dan segalanya ya Pak Web, terutama yang melekat di pikiran, hati, dan syahwat. Ya, patrap samadhi dan kekadangan sebenarnya itu bagian dari manekung, karena tidak mungkin kita bisa patrap samadhi dan kekadangan jika membawa-bawa urusan duniawi dan kemelekatan.
Sebab itu, di balik patrap samadhi dan kekadangan pasti ada mukjizat. Karena patrap samadhi dan kekadangan adalah belajar melepaskan diri dari kemelekatan. Untuk bisa menyaksikan Romo, kenapa harus ditempuh dengan manekung, Pak Web? Karena Romo tidak mau dimadu, tidak mau diduakan dengan apapun dan siapapun. Sebab karena dia suci ning suci, yang artinya tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun. Di mana kita harus melakukan manekung itu, Pak Web? Sebenarnya dimanapun bisa. Maksudnya di rumah bisa, di goa bisa, di pertapaan bisa, di pesanggrahan bisa, dimanapun bisa, asalkan bisa melepaskan diri atau membebaskan diri dari semua urusan duniawi dan kemelekatan duniawi. Dari semua tempat itu, yang terbaik yang mana, Pak Web? Yang terbaik adalah di tempat orang yang sudah sampai di tempat kemanunggalan jati dan bersedia membimbing, serta berani bertanggung jawab atas manekung tersebut. Kenapa dan mengapa harus di tempat dan bersama dengan orang yang sudah sampai di tempat kemanunggalan jati dan bersedia membimbing serta berani bertanggung jawab atas manekung itu, Pak Web? Karena Romo itu melampaui semua dan segalanya serta seluruhnya. Jadi jika tidak didampingi oleh seseorang yang sudah sampai di situ dan mau bertanggung jawab, bisa tersesat. Selain itu, dibutuhkan sesuatu dari diri seseorang yang sudah sampai di tempat kemanunggalan jati itu sebagai apa ya? Katakanlah tanda mata atau cindera mata atau kode etik kalau bahasa sederhananya. Berapa lama waktu manekungnya, Pak Web? Bergantung kebersihannya manekung. Kalau seminggu manekung, seminggu pula kepikiran rumah, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain, maka dalam waktu seminggu itu ya tidak dapat apa-apa. Kalau satu hari manekung, pikiran hati syahwatnya bisa bersih dari semua urusan dan kemelekatan dalam waktu sehari itu bisa selesai. Apa yang dilakukan ketika manekung, Pak Web? Tidak ada yang lain selain menyamadikan diri sebagai satrio sejatining satrio dengan patrap samadhi mijil sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono waktu siang maupun malam. Menurut Pak Web, apakah saya sudah waktunya dan harus manekung? Manekung adalah soal kesadaran. Dan tentang kesadaran, saya tidak bisa memaksa atau mengharuskan siapapun untuk manekung. Kalau mau sempurna dalam segala halnya, itu hak asasi masing-masing manusia hidup yang tidak bisa diusik. Jadi, ya terserah panjenengan. Kalau belum capek, belum lelah, belum letih, dan masih merasa kuat, tidak perlu manekung. Tapi kalau sudah capek, lelah, letih, ya manekunglah. Karena tidak ada cara atau teknik atau jalan lain selain manunggal jati dengan Sang Maha Jati, jatining jati. Suci ning suci, bener ning bener. Gaib gaibing gaib. Para kadang kinasiku sekalian, ketika kita tidak dapat menemukan sinar matahari, maka jadilah sinar matahari tersebut. Ketika kapal yang hendak kita tumpangi tidak kunjung datang, maka berenanglah, karena menjemput bola itu jauh lebih baik daripada menunggu bola datang. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala.
Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.